Sampaikan materi saya tentang mata kuliah psikologi keluarga dengan judul intimasi seksual. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Intimasi adalah kedekatan, baik itu secara psikologis, emosional, maupun kedekatan antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Yang namanya kedekatan pasti mempunyai faktor. Faktor pertama ialah ketertarikan. Ketertarikan itu berawal dari daya lihat manusia. Misalnya si A melihat si B, baik dia melihat penampilannya ataupun fashionnya, maka otomatis dia akan tertarik. Itu adalah faktor dari ketertarikan. Nah, dan faktor lain ialah faktor kedekatan. Misalnya si A terbiasa sama-sama menyelesaikan tugas dengan si B, dan kelamaan sama-sama menyelesaikan tugas, otomatis mereka akan semakin dekat. Dan semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Itu juga menjadi faktor intimasi. Dan selain itu, ada juga faktor yang ketiga tentang intimasi, yaitu faktor menghasilkan keuntungan. Misalnya si A mempunyai masalah, maka dia butuh bantuan si B untuk teman curhatnya, maka si A pun mencurahkan isi hatinya kepada B. Maka dalam posisi tersebut si A sangat diuntungkan karena mempunyai teman si B yang mau mendengarkan isi curahan hatinya. Dan yang terakhir faktornya ialah faktor kesamaan. Misalnya si A mempunyai hobi yang sama, si B juga seperti itu. Mereka sama-sama mempunyai hobi dan mereka itu sama-sama bermain, dan itu menjadi salah satu faktor intimasi. Dan yang kita bahas tadi, salah satu faktornya ialah ketertarikan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi ketertarikan itu ada 3, kawan-kawan sekalian. Yang pertama itu faktor fisik. Bisa dilihat dari wajah seperti ketampanan, body seperti berotot, ataupun fashion. Misalnya saja ada orang-orang tertentu yang berpenampilan tampan seperti artis-artis, maka orang lain sebagai penonton akan tertarik. Itu adalah faktor ketertarikan. Yang kedua itu adalah kompetensi. Ini adalah skill, keahlian seseorang dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa kita lihat misalnya di dalam kelas, ada kawan kita yang bisa menyelesaikan suatu persoalan, maka kita dapat tertarik sama dia. Itu adalah faktor ketertarikan. Dan yang terakhir adalah karakteristik. Nah, karakteristik orang itu berbeda-beda. Ada yang karakternya lucu, ada yang karakternya itu ramah. Dan tipe orang yang ramah dan lucu itu banyak orang yang suka dan tertarik. Itu adalah salah satu faktor dari ketertarikan, kawan-kawan sekalian. Dan kita juga dapat melihat bahwa yang namanya pernikahan itu bukanlah asal-asalan, kawan-kawan sekalian. Bukanlah asal-asalan, bukan cuma sekedar hubungan antara suami dan istri. Pernikahan bukan cuma sekedar hubungan antara atasan dan bawahan. Akan tetapi pernikahan adalah hubungan antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya yang digabungkan dalam satu wadah sehingga saling mencintai, saling menyayangi, dan saling membutuhkan. Sebagaimana tentang pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat melihat ikatan lahir batin, 2 kalimat. Lahirnya diikat, batinnya diikat. Artinya apa? Perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Dan kawan-kawan sekalian, di dalam namanya berhubungan, baik itu keluarga maupun pernikahan, pasti ada namanya cinta, ya, cinta. Maka oleh sebab itu seorang ahli psikologi mengatakan cinta itu terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama itu kemesraan, kawan-kawan sekalian. Dengan kemesraan pasangan kita akan terobsesi dengan kita. Dengan kemesraan pasangan kita akan lebih menggali lagi, lebih menggali secara dalam apa sih hobi kita, apa sih yang kita senangi. Nah, maka dengan kemesraan pasangan kita akan selalu mendorong kita untuk menjadi lebih baik, mendorong kita untuk selalu bahagia. Dan yang kedua itu adalah ahli psikologi mengatakan komitmen. Komitmen ini adalah suatu kesepakatan ya. Kesepakatan dalam berhubungan. Misalnya saja seseorang yang ingin menikah, tetapi mereka masih berada di bangku perkuliahan. Mereka berkomitmen sungguh-sungguh dalam kuliah, nanti dapat kerja baru mereka menikah. Itu adalah salah satu contoh komitmen. Dan selanjutnya adalah ahli psikologi itu mengatakan gairah. Nah, gairah ini terdapat ketertarikan dalam psikologi. Biasanya tertarik dalam hal fisik seperti ketampanan, tinggi badan, ataupun model otot yang atletis. Itu juga termasuk. Dan skill bagaimana seseorang itu berbicara itu juga termasuk. Nah, kawan-kawan sekalian, sekian saja dulu materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.